Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arya Maulana dengan NIM 202304024, mahasiswa aktif semester 4 Prodi TRPL dari Politeknik Engineering Dorama. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek UAS saya dengan judul Perancangan Keamanan Basis Data pada Sistem Booking Photobooth pada mata kuliah Workshop Keamanan Basis Data. Sebelum masuk ke pembahasan utama, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Halimil Fatih selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan selama penyusunan proyek UAS ini. Langsung saja kita masuk ke slide presentasinya. Yang pertama di sini ada judulnya yaitu Perancangan Keamanan Basis Data pada Sistem Booking Photobooth. Kemudian di sini ada daftar isinya, ada latar belakang, tujuan dan manfaat, komponen dan perangkat, arsitektur keamanan database, perancangan data, implementasi, kemudian kesimpulan. Langsung saja kita masuk ke latar belakang. Penyimpanan dan pengolahan data secara aman menjadi kebutuhan penting termasuk pada layanan photobooth yang menyimpan data sensitif seperti pelanggan, jadwal, paket, dan transaksi. Yang aman dan terstruktur data rentan terhadap kesalahan dan akses tidak sah. Ancaman seperti kebocoran data dan serangan SQL injection menjadi tantangan serius yang perlu diantisipasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa validasi input dan deteksi dini merupakan langkah efektif dalam mencegah serangan tersebut. Untuk itu, dirancanglah skema basis data sistem booking photobooth berbasis web dengan penerapan keamanan seperti constraint, RBAC, enkripsi data, backup, dan audit log guna menjamin kerahasiaan integritas dan ketersediaan data pelanggan secara optimal. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat proyek. Untuk tujuan proyek akhir ini adalah merancang dan menerapkan keamanan pada basis data sistem booking photobooth agar data seperti pelanggan, jadwal, paket layanan, dan transaksi tetap aman dan terjaga. Keamanan diterapkan melalui penggunaan constraint seperti not null, unique, dan check, enkripsi data sensitif dengan algoritma AES, kemudian manajemen hak asas berbasis peran, serta prosedur backup dan audit login. Dengan langkah-langkah ini, sistem diharapkan mampu melindungi data dari kebocoran, manipulasi, dan gangguan. Untuk manfaatnya sendiri, yaitu yang pertama adalah melindungi data, mencegah akses tidak sah, dan manipulasi data melalui enkripsi dan pengolahan hak akses. Yang kedua, menjaga ketersediaan, menjamin data tetap tersedia meskipun terjadi gangguan sistem lewat backup dan audit log. Kemudian, sebagai pedoman, memberikan contoh implementasi keamanan basis data yang dapat diterapkan pada sistem serupa di sektor jasa digital. Untuk komponen dan perangkat yang digunakan dalam proyek ini terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak pendukung yang menunjang proses instalasi dan konfigurasi keamanan database. Berikut rinciannya untuk hardware-nya sendiri. Di sini saya menggunakan laptop Victus dengan RAM 8 GB dan hard disk-nya 477 GB. Kemudian untuk software-nya sendiri saya menggunakan Ubuntu Server 22.04 LTS, VMware Workstation 16, MySQL 8, kemudian Qt, kemudian ada Navigat Premium 17. Untuk selanjutnya yaitu arsitektur keamanan database. Arsitektur sistem dalam proyek akhir ini dirancang untuk melindungi data dari sisi infrastruktur hingga aplikasi dengan fokus pada aspek kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Sistem mencakup penggunaan laptop sebagai server lokal, virtualisasi dengan VMware, sistem operasi Ubuntu Server 22, dan MySQL sebagai basis data yang dikelola melalui PHP-MyAdmin dan Apicat. Keamanan diperkuat dengan pengaturan hak akses berbasis peran, kemudian enkripsi sandi, kemudian ada validasi input, backup data, serta pembatasan akses jaringan melalui firewall dan IP. Arsitektur ini menjadi fondasi penting dalam menjaga keamanan data sistem booking photobooth. Untuk gambar arsitekturnya bisa dilihat pada slide berikut ini. Kemudian untuk selanjutnya ada layar keamanan database. Layar keamanan basis data terdiri dari beberapa lapisan yang dirancang untuk melindungi data dari akses tidak sah, kerusakan, atau penyalahgunaan. Lapisan ini mencakup keamanan perangkat keras seperti server terkunci dan CCTV, perangkat lunak seperti firewall, backup rutin, dan audit logging. Kemudian ada keamanan pengguna, serta keamanan data seperti enkripsi dan validasi input. Semua lapisan ini bertujuan menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dalam sistem. Untuk layar keamanan database-nya bisa dilihat pada gambar yang tersedia di slide. Untuk selanjutnya yaitu perancangan data. Perancangan data yang digambarkan di sini menggunakan entity relationship diagram dan tabel spesifikasi database.
Untuk gambar entity relationship diagramnya ada pada sisi sebelah kiri, kemudian untuk tabel spesifikasi database-nya ada pada sisi sebelah kanan, di mana di sini terdiri dari beberapa tabel. Yang pertama ada tabel user, kemudian ada tabel booking, kemudian ada tabel paket, tabel jadwal, tabel payment, kemudian tabel testimoni. Untuk selanjutnya itu implementasi. Implementasi dilakukan secara langsung melalui Ubuntu Server 22.04 LTS. Yang terakhir adalah kesimpulan. Proyek akhir ini berhasil merancang dan menerapkan sistem keamanan basis data pada sistem booking photobooth berbasis web. Keamanan diterapkan melalui autentikasi, pembatasan IP, manajemen hak akses, enkripsi data sensitif, dan validasi data dengan constraint. Fitur general log serta backup dan recovery juga diterapkan untuk mencatat aktivitas dan menjaga ketersediaan data. Dengan konfigurasi ini, sistem mampu menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data secara efektif. Mungkin untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi implementasi. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk ke implementasi dari penerapan perancangan keamanan basis data yang telah saya sampaikan sebelumnya. Untuk yang pertama, di sini saya akan melakukan autentikasi penggunaan MySQL. Autentikasi ini adalah proses untuk memverifikasi identitas pengguna yang mencoba mengakses MySQL. MySQL sendiri ini mendukung berbagai metode autentikasi atau plugin, diantaranya yang pertama ada MySQL Native Password. Nah, metode ini tuh yang paling klasik dan yang umum digunakan oleh pengguna, di mana metode ini tuh sangat aman ketika user tuh melakukan login. Kemudian ada metode Cacingsa dua password dan OutSocket. Nah, mungkin langsung saja kita akan masuk ke percobaan yang pertama, yaitu membuat user baru dengan menggunakan metode autentikasi. Nah, di sini untuk membuat user baru bisa dengan menggunakan perintah create user, kemudian nama usernya. Nah, di sini saya membuat user baru dengan nama Arya Maulana, dan di sini juga saya menggunakan hostnya itu menggunakan pembatasan IP. Nah, eh, MySQL sendiri itu dapat membatasi akses pengguna berdasarkan alamat IP. Hal ini meningkatkan keamanan dengan hanya mengizinkan koneksi dari jaringan tertentu. Jadi di sini saya itu maunya koneksi saya itu cuma bisa di segmen 24 saja. Kemudian di sini saya menggunakan metode autentikasinya yaitu MySQL Native Password. Kemudian kita langsung klik aja enter. Kemudian setelah itu kita masuk ke proses yang selanjutnya yaitu pemberian hak akses. Nah, setelah user dibuat, perlu diberikan hak akses atau privilege agar dapat menjalankan operasi tertentu pada database. Nah, operasinya itu apa aja? Seperti membaca, menulis, atau mengubah data. Nah, di sini saya akan memberikan hak aksesnya pada user Arya Maulana itu cuman bisa melihat sama update saja. Nah, dengan cara grant eh select, kemudian koma update, kemudian on. Nah, diberikannya tuh di database apa? Nah, di sini saya akan memberikan ke database photobooth. Kemudian saya juga ingin mengizinkan si user ini bisa mengakses semua tabelnya, yaitu dengan titik bintang, kemudian ke user yang tadi. Kemudian kita pilih enter. Kemudian kita akan menyimpan perubahan ini dengan flash privileges seperti ini. Nah, setelah kita selesai membuat user baru dengan menggunakan autentikasi dan pembatasan IP, kita langsung saja bisa untuk melakukan percobaan untuk meremote user ini apakah sudah berhasil atau belum. Kita akan coba untuk meremote-nya di sini.
Di sini dengan menggunakan perintah MySQL min-u atau usernya. Di sini usernya Arya Maulana, kemudian min-v password, kemudian min-h hostnya yaitu segmen IP yang digunakan tadi. Seperti ini. Nah, di sini sudah berhasil ya. Kita kita sudah berhasil untuk login ke user Arya Maulana. Nah, kita juga akan mencoba nih pembatasan IP-nya apakah sudah berhasil atau belum. Nah, di sini kita akan mencoba dengan menggunakan segmen lain yaitu segmen 2.6. Nah, jika terjadi proses loading lama seperti ini artinya koneksinya itu ditolak dari MySQL. Nah, jadi pembatasan IP di sini itu sudah berhasil ya. Nah, seperti ini nih. Nanti ada error, can connect to MySQL server on. Nah, ini tuh nggak bisa karena ditolak dari si user ini. Untuk selanjutnya, kita akan mencoba untuk langkah validasi data dengan cek dan regexp, kemudian penggunaan unique dan not null. Di sini constraint check digunakan untuk memastikan bahwa nilai yang dimasukkan ke dalam kolom memenuhi syarat tertentu. Salah satunya adalah dengan ekspresi reguler regexp untuk memfilter format inputan. Kemudian untuk penggunaan unique dan not null ini, not null sendiri itu memastikan kolom tidak boleh kosong dan unique ini memastikan tidak ada duplikasi pada nilai kolom. Mungkin langsung saja kita akan contohkan di sini saya akan membuat tabel baru, yaitu tabel user. Mungkin kita akan mencoba untuk eh, mengecek terlebih dahulu database photobooth, kemudian kita show tables untuk melihat isi-isi tabelnya. Nah, di sini tabel usernya udah ada. Kita akan mencoba untuk drop tabel terlebih dahulu dengan cara drop table, tbl, user. Nah, udah berhasil. Kita cek lagi. Sudah tidak ada. Nah, di sini mungkin kita akan langsung saja membuat tabel baru dengan menggunakan perintah seperti ini. Nah, di sini untuk perintahnya yaitu create table, table user, kemudian untuk fieldnya sendiri itu ada ID user, ada nama user, ada password user, ada no telepon, ada email, kemudian ada role user. Di mana untuk ID user ini bertipkan varchar dengan panjang 20, not null, kemudian primary key, kemudian ada nama user dengan tipekan varchar 50, not null, kemudian dia juga memiliki aturan constraint check yaitu dengan menambahkan regular expression juga di mana inputannya itu hanya bisa huruf A sampai Z besar, kemudian A sampai Z kecil, kemudian spasi, kemudian dia itu tidak boleh lebih dari 50. Kemudian untuk password user ini bertipekan var binary dengan panjang 255, not null, kemudian ada not telepon dengan tipe varchar panjang 13, bertipekan not null. Kemudian ada email user bertipekan varchar panjang 10, 100, kemudian not null. Untuk role usernya ini enum, ada admin user, untuk defaultnya sendiri yaitu user. Kemudian kita langsung saja untuk enter. Sebentar. Di sini ada kesalahan, sebentar. Oke. Oke, kurang lebih udah semuanya. Dah. Nah, ini kita sudah berhasil untuk membuat tabel baru dengan memberikan aturan validasi data dengan constraint check dan regular expression, kemudian juga penggunaan unique dan not null. Nah, mungkin di sini saya akan mencoba untuk melakukan pengujian terhadap
eee, user tersebut apakah aturan dari tabelnya ini sudah diberlakukan atau belum, kita bisa saja langsung untuk, eee, masuk ke command prompt, kemudian kita akan remote terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan, melihat database-nya terlebih dahulu, show database. Nah, di sini ada DB Photobooth, kemudian kita pilih DB Photobooth. Nah, sudah berganti, kemudian kita pilih show tables. Nah, sudah ada untuk tabel user. Kemudian di sini kita akan eh, menyeleksi eh, dari hak akses yang telah diberikan, yaitu select bintang from tbl user. Saran di sini tabel user itu baru dibuat ya. Jadi otomatis dia itu masih belum ada datanya. Makanya kita akan coba dengan menggunakan tabel yang lain, misalkan tabel jadwal bisa. Nah, ini sudah ada ya untuk tabel jadwal. Nah, kemudian di sini saya akan mencoba untuk mendelete salah satu ID jadwal nih, yaitu yang J2025-006. Apakah berhasil atau tidak? Karena kan delete itu bukan bagian hak asas dari si user Arya Maulana. Kita akan mencoba dengan menggunakan perintah delete tbl. Nah, apakah ini akan berhasil atau tidak? Nah, ini kurang ya. Tuh, tidak bisa di sini delete comment denied to user Arya Maulana. Jadi untuk pemberian akses ini sudah berhasil ya. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan lanjut ke enkripsi data. Enkripsi adalah proses mengamankan data dengan cara menyediakan eh, menyandikan sehingga hanya pihak yang memiliki kunci enkripsi yang dapat membacanya dalam MySQL. Salah satu metode umum yang digunakan adalah AES. Di sini kita akan coba untuk insert tabel ya atau tambah tambah data terlebih dahulu seperti ini. Nah, seperti ini. Ini perintah insert into itu untuk menambahkan data pada tabel user, di mana yang ditambahkan itu ada ID user, nama user, password user, no telepon user, email user, ada role user juga dengan nilainya yaitu U2025-001 Arya Maulana, kemudian passwordnya akan dienkripsikan yaitu Arya123, kemudian untuk nomor HP-nya 0856, kemudian untuk Gmail-nya arya@gmail.com dan untuk role-nya sebagai admin. Kemudian kita pilih enter. Nah, ini sudah berhasil ya, sudah berhasil ditambahkan. Kemudian kita akan mencoba untuk melihat apakah sudah ada atau belum. TBL user. Nah, sudah ada ya di sini passwordnya juga sudah terenkripsi dengan baik. Nah, kemudian di sini kita akan mencoba untuk
membuka kembali data yang telah dienkripsi nih dengan perintah sebagai berikut. Nah, ini untuk perintahnya yaitu select ID user, nama user, kemudian data yang dienkripsi yaitu password user, kemudian dia akan dipindahkan menjadi kolom baru yaitu password benar, kemudian ada non telepon user, email user, role user, kemudian dari tabel user. Dan kita pilih enter. Nah, di sini nih password aslinya sudah dimunculkan ya, yaitu Arya123 yang tadinya itu dienkripsi, sekarang sudah eh, dikembalikan. Oke, mungkin untuk selanjutnya kita akan melakukan audit dan logging query, di mana audit logging ini digunakan untuk mencatat semua aktivitas atau query SQL yang dijalankan di server ini berguna untuk memantau aktivitas pengguna, menemukan penyalahgunaan atau sebagai bahan audit keamanan. Nah, kita akan keluar terlebih dahulu, exit, kemudian kita akan masuk ke eh, file mysql.cnf atau kita bisa menggunakan perintah nano slash etc mysql mysql. Nah, .conf .d slash mysqld .cnf. Sebentar. Nah, di sini. Nah, di sini kita akan memasukkan general underscore log sama dengan satu, kemudian general underscore log sama dengan file, kemudian file var log mysql.log. Nah, di sini karena saya sudah ada di bagian sini, kita langsung saja untuk kembali, kemudian langsung saja kita akan melakukan audit logging, di mana kita akan mencoba login di sini. Nah, karena di sini itu sudah melakukan logging dan sudah melakukan aktivitas pada host ini, kita bisa langsung saja untuk mengecek nih apakah ada aktivitas logging atau tidak dengan menggunakan perintah tail minf var log mysql.log. Seperti ini, kemudian kita pilih enter. Nah, di sini sudah ada nih yang login nih. Dia sudah melakukan perintah show database, select database, kemudian db photobooth, show tables, kemudian dia sudah melakukan insert into, sudah ada nih. Jadi untuk audit dan logging query ini sudah berhasil. Untuk selanjutnya yaitu backup dan recovery. Backup atau cadangan adalah proses untuk menyimpan salinan data agar dapat dipulihkan jika terjadi kerusakan atau kehilangan. MySQL menyediakan perintah MySQL dump untuk keperluan ini. Nah, untuk melakukan backup database, kita bisa dengan menggunakan perintah seperti ini ya. MySQL dump min u root min p. Kemudian
database mana yang akan kita backup. Nah, di sini saya akan membackup database photobooth. Tapi sebelum itu, saya akan membuat eh, database baru untuk apa ya? Untuk recovery-nya nanti. Nah, di sini saya akan membuat database dengan nama eh database photobooth dengan nama database photobooth. Sorry, ini harusnya create database. Nah, sudah berhasil. Kemudian kita pilih exit. Kita langsung saja menggunakan perintah mysql dump min-u root, kemudian min-p, database yang akan kita backup. Nah, nama databasenya saya akan menggunakan nama photo.sql. Seperti ini. Kemudian kita klik saja. Kita masukkan passwordnya. Nah, untuk merestore database-nya, merestore database kembalinya atau recovery database, kita bisa dengan menggunakan perintah ini nama database yang telah kita buat sebelumnya, yaitu database photo boot slash home slash area mengulangi, kemudian masukkan. Nah, seperti ini. Kemudian kita langsung saja eh, enter. Kita masukkan password. Nah, ini sudah berhasil ya. Kemudian kita bisa langsung mengecekkan apakah si database underscore photobooth ini sudah memiliki data yang sama dengan DB photobooth. Kita langsung saja login ke root. Kita show database. Nah, sudah ada ya database photobooth. Kemudian kita akan use databases photobooth. Kemudian kita akan show table. Jika ketika kita melakukan show table ini ada, berarti recovery-nya tuh sudah berhasil. Nah, karena di sini sudah ada, maka recovery-nya ini sudah berhasil. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk menguji dari yang sebelumnya, yaitu penggunaan unique dan not null. Nah, di sini untuk unique terlebih dahulu, kita akan mencoba, eh, kita akan coba. Nah, di sini eh, sudah terdeteksi ya bahwa ada duplikat entry, ada yang sama. Nah, ini artinya sudah berhasil. Kemudian untuk selanjutnya kita akan mencoba eh yaitu not null dengan kita tidak memasukkan nama, kemudian kita juga tidak memasukkan nomor telepon. Apakah ini akan berhasil atau tidak? Kita pilih enter. Nah, di sini sudah ya, sudah berhasil ya. Di sini ada eh, error yaitu unknown column admin invalid list. Nah, di sini ini artinya eh
Oh, sebentar. Di sini nih ada yang salah pada bagian petiknya. Bentar. Saya akan coba ulang. Oke, seperti tadi untuk nomor teleponnya tidak diisi, kemudian untuk namanya tidak diisi, kemudian kita pilih enter. Kita pilih enter. Nah, seperti ini ya. Kalau misalkan not nil ini sudah berhasil, maka akan ada error constraint checks constraint table user CHK1 is violate. Nah, jadi penggunaan unique dan not nil ini sudah berhasil dilakukan. Mungkin untuk selanjutnya kita akan mencoba melakukan remote melalui Navigate atau phpMyAdmin. Kita akan melakukan remote terlebih dahulu di Navigate. Kita pilih connection, kemudian kita pilih MySQL, dan kita masukkan namanya. Di sini saya Arya. Kemudian untuk hostnya menggunakan IP server. Kemudian untuk username-nya tadi Arya Maulana. Untuk passwordnya sudah benar ya. Nah, kita tes connection dulu apakah bisa atau gagal. Nah, di sini bisa nih. Kita langsung saja oke. Kita bisa cek. Nah, ada nih DB Photobooth. Ini sudah bisa ya artinya ya, sudah bisa dilakukan remote. Nah, mungkin di sini saya akan mencoba untuk eh, melakukan hak akses yang telah kita lakukan sebelumnya. Itu yang pertama saya akan mencoba untuk melakukan delete record terlebih dahulu. Ini bisa atau tidak ya? Kita delete record. Nah, tidak bisa karena apa? Karena tadi itu saya memberikan hak aksesnya yaitu cuman select dan update saja. Kita klik OK aja, kita close, dan kita buka lagi. Nah, di sini saya akan mencoba untuk melakukan update ya. Update terhadap data Arya Maulana ini. Apakah berhasil atau tidak? Misalkan saya akan mengganti namanya menjadi Arya Nopansyah. Kemudian kita pilih save. Nah, di sini berhasil, artinya di sini hak aksesnya ini sudah dijalankan. Nah, kemudian saya akan melakukan select pada tabel user. TBL user. Kita langsung saja running. Nah, di sini sudah berhasil, artinya dari dua hak akses tersebut sudah berjalan. Untuk selanjutnya, saya akan mencoba pada phpMyAdmin. Nah, ini sudah ada ya, phpMyAdmin. Nah, di sini saya akan login menggunakan user yang sebelumnya. Dan kita kirim. Nah, di sini sudah berhasil login. Kemudian di sini saya akan mencoba untuk melakukan delete ya. Misalkan saya akan mencoba untuk mendelete dari data yang ada pada tabel user ini. Apakah berhasil atau tidak? Kita delete. Nah, di sini tidak berhasil dikarenakan untuk hak aksesnya sama seperti tadi, hanya diberikan select dan update saja. Mungkin sekian dari saya. Eh, Kurang lebihnya saya memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.